Oke, halo semuanya. Halo Pak Sony. Sekarang saya akan menjalankan lab yang ketiga, yaitu lab 2.2.7 Getting Familiar with the Linux Shell. Jadi di lab ini kita bakal menggunakan Linux command line untuk nge-manage file dan folder dan melakukan beberapa basic administrative task. Nah, jadi ada dua part. Part yang pertama itu shell basic, dan yang kedua itu copying, deleting, and moving files. Dan kita akan melakukannya di Security Workstation Virtual Machine ini. Lalu kita ke part pertama. The shell is the term used to refer to the command interpreter in Linux, also known as terminal. Ini ya, terminal. Command line and command prompt, the shell is very powerful way to interact with a Linux computer. Jadi command prompt atau terminal ini sangat powerful untuk berinteraksi dengan Linux komputer. Jadi yang pertama itu kita akses command line-nya, ini terminalnya kita udah buka ya. Bla bla bla, kita buka. Di situ you can display dengan menuliskan man, command man. Main page provide detailed information about given command. Jadi ini lebih kayak manualnya gitu. Kita langsung ketik aja berarti man. Nah, di sini ditanyakan kayak ada beberapa section yang ada di manual page. Kayak gini, name. Nih ya, name, synopsis, description. Kita tulis aja. Name, synopsis, description, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali ya. Description, habis itu tadi ada example. Kita tulis aja example. Oke, karena kayaknya kalau ditulis bakal kelamaan, saya sebutkan aja. Sample overview, defaults, option. So finding manual page, controlling formatted output, getting help, exit status, environment, files, history and bugs. Mungkin ada yang kelewat karena scrollnya agak aneh kalau misalkan di virtual machine. Jadi seperti itu, kita show answer aja biar kalian bisa lihat. Jadi kayak name, synopsis, configuration, description, option, exit status, return value, errors, environment, files, version, confirming to, notes, bugs, example, authors, and see also. Type Q to exit main page. Jadi kita press Q untuk keluar. Lalu kita diminta untuk menuliskan command man spasi cp. Jadi tanya, apa sih fungsi dari cp command tuh? Jadi cp command itu berguna untuk copy file and directory. Jadi untuk mengcopy file dari satu lokasi ke lokasi yang lain. What command would you use to find out more information about PYD command? Oke, jadi untuk PYD command kita caranya sama kayak yang tadi. Kita keluar dulu, habis itu kita tulis man PYD. Tulisnya man PYD command. Dan
fungsinya adalah untuk bring name of current or working directory. Oke, kita lanjut ke step 3, yaitu create and change directory. In this step you will use the change directory atau command cd, yaitu change directory, atau make directory atau disebut command mkdir, dan list directory atau ls command. Oke, kita keluar lagi. Habis itu kita diminta untuk mengetik pyd /home/analyst. Nah, jadi kita sekarang ada di ini current directory-nya. Kita copy aja. Setelah itu kita diminta untuk change directory. Kita diminta untuk mengetik ini. Home analyst. Oh, ini maksudnya kalau misalkan kita belum di navigate ke home analyst, kita bisa tulis komen ini seperti itu. Bisa kita diminta untuk mengetik comment list directory atau komen ini, kita copy paste. Nah, jadi sini totalnya ada 24. Desktop, dokumen, download, lab, support file, second drive, space.txt. Ini yang lab sebelumnya. Oke, lanjut. Kita sekarang diminta untuk menggunakan command make directory untuk membuat 3 folder baru. Repeat, kita ulangi aja berarti. Kita tulis ketiga komen ini. Satu, kita copy aja. Oke, untuk memverifikasi kalau foldernya mungkin sudah selesai dibuat, kita tuliskan komen ini lagi, ls strip l. Nah, foldernya telah dibuat ya. Habis itu kita diminta untuk meng-change directory kita ke PsyOps folder 3. Yap. Ini oke. Wait. Ini. Oke, kita udah pindah ya. Foldernya sekarang ini.
Psyops folder 3. Ini ya sebenarnya, ini ya, current directory-nya ini. Note, terus kita di challenge untuk mengetikkan komen cd, habis itu dengan akhiran ini, simbol ini. Kita ketik aja cd. Apa yang terjadi? Direktorinya itu berpindah ke home directory. Seperti itu. Kita lihat jawabannya. The directory is changed to the home directory, ya, yang tadi saya bilang. Because the shell interprets the symbol ini as a shortcut for the current user home directory. Berarti cd komen ini mengubah directory-nya ke users home. Oke, sekarang kita akan diminta untuk menggunakan komen mkdir untuk membuat psyops folder 4 di dalam ini, folder ini. Jadi folder in folder. Caranya adalah kita mengetikkan ini, kita copy paste aja. Nah, karena kita udah membuat file ini di dalam folder ini, kita bisa cek aja dengan mengetikkan ini. Nah, jadi ini ada ya foldernya, terbukti. Jadi sudah terbukti. Up to this point, we have been using full or absolute path. Absolute path is a term used when referring to path that always start at the root directory. It is also possible to work with relative paths. Relative paths reduce the amount of text to be typed. To understand relative path, we must use the ini. Berarti kita harus menggunakan titik ini dan 2 titik ini. Oke. Coba kita copy ini. Cannot access no such file directory. Oke, setelah dilakukan beberapa percobaan ternyata sudah muncul. Komen yang ditulis cuman perlu ls strip la spasi psyops underscore folder 3. Jadi sini sudah muncul untuk titik 1 dan titik 2 nya. Nah, notice kalau misalkan titik 1 dan titik 2 nya sudah muncul. Untuk titik 1 dia digunakan untuk operating system to track the current directory. Berarti ini current directory dan ini parent directory. Kita dapat menggunakannya dengan mengetikkan change directory, habis itu kita kasih titik.
Kita coba. Kita pindah directory dulu. Kita pindah. Habis itu kita ketik command directory titik. Oke, what happened? Nothing happen karena command ini cuman untuk mengubah directory dari directory tersebut ke directory tersebut. Tidak terjadi apapun. Sekarang kita diminta untuk mencoba ini. Command directory, change directory. Nah, sekarang kita akan berpindah ke file yang ada di atasnya. Oke, jadi yang terjadi adalah maksudnya kita berpindah ke ini, home/analyst. Kita copy aja. Kita naik ke file yang ada di atasnya. Ya, the directory was changed to home/analyst yang berada di atas PsyOps folder 3. What will the current directory if you issue the command? Apa yang terjadi kalau misalkan kita menggunakannya lagi? Oops. Kita naik lagi ke home. Directory ya pindah ke home yang berada di atas analis. What would be the current directory if you issue? Berarti kita diminta untuk coba lagi. Nah, udah. Kita udah berada di directory root. Kita show the answer. The root of the file system. Jadi kita berada di the root of file system sekarang. Ditandai dengan ini. Berada di root of the file system. Kita coba aja. Nothing happen. Tak terjadi apa-apa. Oke, kita lanjut ke step yang keempat, yaitu redirect outputs. Jadi kita akan diminta untuk change directory kita dulu pertama ke home analyst. Kita copy paste aja. Oops. Oke, sudah berpindah direktorinya. Lalu kita dimintakan untuk menggunakan command echo to echo message. Jadi kita copy aja ini komennya. Echo. This is a message echo to the terminal by echo. This message can be echo Oke, sesuai ya. Kalau kita diminta untuk menggunakan operator ini untuk redirect
the output of echo, jadi message-nya tadi, echo-nya kita redirect ke file apa ya, kita lihat ini, kita copy aja, copy paste, boom. Okay, no output was shown. Is that expected? Explain. Ya, jadi tidak ada output karena sudah dipindahkan ke mana? Ini, ke file some text file txt. Berarti saat event to bla 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 did not exist, kita bisa menggunakan command ini untuk ngecek. No such file. Apakah terjadi kesalahan? Some text file.txt. Harusnya ada. Oh ya, ada ya. Bla 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 bla, dibuat bla 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 some text file.txt. Kita diminta untuk menggunakan command cat untuk melihat display of the content di dalam file ini. Ini ya, keluar. This is a message echo to the terminal by echo. Sekarang kita diminta untuk menggunakan operator ini untuk redirect a different echo output. Jadi outputnya akan kita ubah lagi ke filenya. Kita copy aja. Oke, tadi error, kita coba lagi, paste. Oke, mungkin sepertinya sekarang bisa. Kita coba some text file.txt. Oke, what happened to the text file? Teksnya tergantikan oleh teks yang baru. Oke, sekarang kita coba step yang kelima, redirect and append text to a file. Jadi fungsinya itu, operator yang ini dengan operator yang ini itu sama-sama ngedirecting data to files. Tapi kalau yang operator yang ini dia nggak append datanya, jadi data yang tadi tuh nggak hilang, jadi dia menambahkan data. Kita coba saja, kita copy, itu bla 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 bla, copy. Ini kita close aja ya, close. Oke, kita coba lihat lagi filenya. Ya, kita lihat ya, this is a different message. Ini yang tadi, yang di atas. Nah, ini yang di append. Karena kita pakai operatornya ini, bukan ini.
use the cat command bla bla bla, ini yang tadi yang kita pembuktiannya. What happened to the files? Teks yang diberi, teks yang ditampilkan adalah teks dari yang sebelumnya ditambah dengan teks yang baru. Oke, sekarang step 6. Step yang ke-6, work with hidden file in Linux. In Linux files name bla bla bla. Oh, berarti file yang punya dot di depan nama filenya, berarti dia itu tidak akan ditunjukkan secara default. Misalnya hidden filenya ini namanya hidden file 5, hidden file 6, hidden file 7. Do not confuse dot files with current directory indication. Oke, kita coba ikuti aja. Kita akan melakukan komen ls strip l. Totalnya ada 40. How many display are displayed? 40. Use la. Kita gunakan komen ini untuk melihat semua file yang ada di dalam home directory. Oke, banyak ya. Totalnya ada 120. Is it possible to hide entire directory by hiding? Yeah, possible. Terus lanjut. Give 3 example of hidden files shown in the output. Ini hidden. Lalu ada apa lagi? Ini. Kalau ada ini. Oke. Type the main ls command at the prompt to learn about. Oh, kita diminta untuk membuka komen ini, melakukan komen ini supaya kita bisa mempelajari komen ls list directory content. Use the oh, berarti kita diminta untuk ini, melihat ini. Min A, it's mean all, do not ignore entire starting with. Oke, gitu aja. Wait. Kita ke part 2. Oke, lanjut ke part 2, yaitu copying, deleting, and moving files. Step pertamanya kita disuruh nge-copy file menggunakan command cp. Untuk mengcopy ini ke dalam folder. Kita copy aja. Oke. What are the source and the destination file? Oke, jadi source-nya itu home analysis some text file.txt. Source-nya dan destination-nya ini SciOps folder 2.
Use the ls command to verify. Oke. ls. Oops. Oke, jadi di dalam PsyOps folder 2 itu udah ada ya file some text file txt. Use the command ls to verify. Oke. Saya folder 2 nya ada, some text file txt-nya masih ada. Lalu kita ke step 2 yaitu deleting and directories. Deleting files and directories. Use the rm command, remove file untuk menghilangkan ini from the home directory. Oke, kita copy. Kita cek lagi berarti masih ada nggak dia? Ini ya yang kita diminta untuk hilangkan sekarang sudah tidak ada. Linux directory bla 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 bla. Oh berarti ini rm strip r itu akan menghapus PsyOps folder 1 beserta isi-isinya. Kita tulis aja. Kita cek lagi. Sudah tidak ada, PsyOps folder 1-nya sudah hilang. Terus step 3, moving file and directories. Jadi kita akan menggunakan mv command to move file around the local file system. Like the cp command, the move. Oke, kita copy aja. Missing destination. Kita coba lagi. Oke. Maka kita akan cek masih ada nggak dia di folder 2. Oke, totalnya 0 ya, sesuai dengan yang ini. Lalu kita akan cek di home/analyst, ada nggak dia? Oke, some text file .txt-nya sudah kembali ada. Oke, what command did you use to accomplish the task? Tugasnya apa? Kita lihat aja jawabannya. Command ini digunakan untuk menghapus PsyOps folder 2 beserta isi-isinya. Untuk reflection, what are the advantage of using Linux command line? Itu saya sudah nyari tadi. Kurang lebih jawabannya seperti ini. Jadi command line atau baris perintah itu memberikan pengguna fleksibilitas dan kontrol yang lebih dibandingkan antarmuka grafis atau GUI. Saat pengguna makin mahir menggunakan baris perintah, mereka dapat menggabungkan perintah-perintah tersebut
dalam script untuk otomasi tugas-tugas yang berulang. Seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.